Di awal film, kita diperlihatkan kapal kecil yang sedang berlabuh di suatu pelabuhan, di mana di situ terdapat seorang kakek tua. Ia adalah seorang biksu yang telah sampai di kota tujuannya di Bangkok. Kita sebut saja karakter Abah ini, Abah Asep. Sebelum memasuki kota Bangkok, ia diperiksa oleh bea cukai di sana. Abah Asep di sana ditanyai apa tujuannya ke kota Bangkok. Abah memberi jawaban akan mengantar beberapa barang. Setelah itu seperti biasa, barang bawaan Abah Asep diperiksa oleh salah satu petugas. Namun, bawaan yang dibawa Abah Asep tidak ada yang berguna. Abah Asep pun diizinkan untuk pergi. Tapi setelah melihat kalung yang dipakai Abah Asep, sang petugas memanggil kembali Abah Asep. Lalu petugas tersebut ingin melihat kalung tersebut. Petugas bea cukai pun bertanya, "Apa ini?" Abah Asep menjawab, "Itu ramuan lope." Tapi seolah-olah pegawai tersebut mengolok-olok ramuan Abah Asep. Sambil memberitahu ke petugas lain, akhirnya ramuan tersebut ditawarkan ke salah satu petugas wanita. Pada saat akan dihirup ramuan ke hidungnya, sontak Abah Asep melarang petugas tersebut. Petugas wanita tersebut mengabaikan apa yang Abah Asep larang, hingga ia tersedak-sedak dengan bau ramuan tersebut. Petugas berpikir itu hanya kalung ramuan biasa, lalu kalung tersebut dikembalikan ke Abah Asep dan petugas membiarkan Abah Asep pergi. Ketika Abah Asep berjalan, tiba-tiba ada seorang pemuda yang memukul Abah Asep dan mengambil ramuan cinta milik Abah Asep. Pemuda tersebut pun pergi meninggalkan Abah Asep yang tergeletak pingsan dan kabur menggunakan sepeda motor. Pada malam hari pun kita diperlihatkan petugas bea cukai yang menghirup ramuan tersebut sedang tertidur. Sepertinya ramuan tersebut bereaksi kepada wanita ini. Ia mengalami rangsangan yang sangat luar biasa, membuat saya yang menonton pengen buru-buru bergegas ke kamar mandi. Buang hajat maksudnya. Lanjut, tiba-tiba ada hantu berkepala yang nongol melalui selangkangan cewek tersebut. Sontak saya dan cewek tersebut pula kaget alias rewas. Dan ternyata ramuan yang dihirup cewek tersebut merupakan jelmaan hantu yang seram. Scene berganti ke salah satu perusahaan. Kita diperlihatkan seorang bos sedang memberikan apresiasi dan motivasi kepada pegawainya. Sebut saja namanya Bos Prawit. Dan tokoh utama di film ini bernama Pre alias Libur. Pre. Kita bisa lihat karakter Pre ini sangat pendiam dan memiliki banyak beban dalam hidupnya. Seperti tagihan laku-laku belum lunas ditambah kasbon di warung teh Ipa. Ketika Pre sedang bekerja, tak lama ia dipanggil menemui sang bos, yaitu Prawit. Prawit di sini sangat mengidolakan Pre. Bahkan ia sering menggoda wanita cantik ini. Dikarenakan ia wanita baik-baik, ia selalu menolak tawaran sesat bosnya itu. Kita juga dikenalkan dengan cowok dinosaurus bernama Le. Le ini satu kantor bersama Pre. Cowok ini pun diam-diam sangat mengidolakan sosok Pre. Sambil bekerja, Le sesekali melihat keindahan Pre. Dan ia berimajinasi enak-enak. Tak ada Pre alias Libur, ia pun sambil mengoyak-oyak pensil yang ia gigit. Tak lama teman Le datang dan mengagetkan Le. Teman Le tahu bahwa ia menyukai Pre. Dan Le mengelak bahwa ia sudah melupakannya dan Pre merupakan teman baiknya. Namun teman bangsat ini memberikan harapan kepada Le bahwa ia bisa mendapatkan cinta dari Pre dengan sebuah ramuan yang ia bawa. Yang mana ramuan tersebut merupakan ramuan milik Abah Asep yang dicuri oleh seorang pemuda. Dan kini ramuan itu sudah berpindah-pindah tangan. Akhirnya ramuan tersebut berada di tangan teman Le. Ia menjelaskan bahwa ramuan tersebut dapat membuat wanita jatuh cinta dan mempunyai hasrat yang menggebu-gebu. Supaya ramuan tersebut bekerja, ramuan tersebut dapat dihirup oleh si korban, dioles ke tubuh si korban dan dituangkan ke minuman si korban. Setelah itu target yang menjadi korban akan mengalami hasrat yang sangat membagongkan. Dan kegunaan ramuan tersebut adalah untuk memikat atau memelet para wanita, bukan waria ya. Mendengar penjelasan temannya, Lea langsung mengambil ramuannya dan akan mencoba digunakan kepada Pre. Malam pun berganti, diperlihatkan Pre sedang memarkirkan mobilnya. Sampai di rumahnya, Pre melihat sendal perempuan terparkir di depan teras rumahnya. Oh iya, sedikit penjelasan. Pre ini sekarang tinggal bersama pamannya dan sang ibu sedang berbaring sakit di rumah sakit dengan waktu yang cukup lama.
Ditambah ia mempunyai beban sang paman yang suka bergenjot ria dengan cewek lain di saat Pre bekerja. Dan sang paman pun memaksa Pre untuk menjual rumahnya dikarenakan sepeninggal ayahnya banyak mempunyai hutang yang saat ini ditanggung oleh sang paman. Malam kedua pun Pre mengajak Le untuk menemaninya meeting bersama bos Edan mereka Prawit. Namun lokasi meeting tersebut yaitu tempat karaoke dan tempat pipis enak. Dan benar saja, bukannya meeting bersama para klien, Pre malah diarahkan ke tempat karaoke, di mana di sana bos Edan mereka sudah menunggunya bersama wanita lain. Setelah Pre duduk bersama Le, sang bos kesal karena Pre membawa seorang teman. Dan sang bos menyindir Le dasar monyet bau kadal bintin muka gepeng kecoa bunting babi ngepet dinosaurus brontosaurus kirik. Namun itu kesempatan yang bagus bagi Pre untuk bisa pergi dari bos Edan tersebut. Di saat dalam perjalanan, Pre menawarkan makan kepada Le. Mereka pun mampir di salah satu kafe untuk babadog dan minum. Le saat itu mencoba menelepon temannya bagaimana cara penggunaan ramuan tersebut. Temannya menyarankan ramuan tersebut dioles dan dicoba saja penggunaannya. Namun telepon tersebut ditutup oleh temannya. Le pun kebingungan. Ia pun mencoba untuk menuangkan ramuan tersebut ke minuman milik Pre sambil membaca mantra yang berada pada kain ramuan tersebut. Setelah itu Pre meminum minuman yang sudah ditaruh ramuan pada minumannya. Pada saat Pre meminum ada sedikit keanehan pada rasa minumannya. Namun Pre mengabaikannya dan meminum habis minumannya. Di sini kalian bingung gak sih banyak banget kata minuman anjing? Pada saat di perjalanan, ramuan tersebut mulai bereaksi kepada Pre. Pre mulai meriangin dan dirinya pun mulai keanehan. Lantas melihat hal tersebut, Le mulai memanfaatkan situasi yang ada dengan menjamah hutan milik Pre. Sontak Pre tersadar dan dia marah kepada Le. Akhirnya Le diusir untuk pergi dari mobilnya. Di saat beberapa meter Pre memacu mobilnya, Pre mulai merasakan mual pada mulutnya. Dan Pre pun diperlihatkan jurik perempuan yang ada di belakang jok mobilnya. Sontak Pre kaget dan berteriak. Mendengar teriakan dari Pre, Le langsung lari menuju ke mobil Pre dan menemukan Pre sedang terdiam di mobilnya. Namun kenyataannya Pre telah dirasuki oleh jurik perempuan yang ada di belakangnya tadi. Faktanya, ramuan tersebut telah bekerja kepada Pre karena Le sudah menuangkan ramuan tersebut ke minuman Pre. Lanjut, Pre langsung mengajak Le bercocok tanam di kebunnya, di mobilnya. Ketika Le sedang meladang, tiba-tiba Pre berubah menjadi sosok jurik yang menyeramkan. Akhirnya jurik yang merasuki Pre mulai menampakkan diri kepada Le, hingga Le kalap bukan kepalang. Le sempat mencoba kabur dari hantu tersebut, namun kakinya berhasil ditarik oleh hantu itu. Bisa dipastikan si Le mati oleh hantu tersebut. Setelah peristiwa itu, Pre pulang seperti kondisi biasanya, namun dia melihat sosok wanita sebaya dengannya masuk ke dalam rumahnya saat itu. Sontak Pre kaget. Sepertinya hantu tersebut mulai mengikuti Pre kemanapun ia pergi. Kalau kata kita mah udah cocok sama si Pre. Lanjut lagi, Pre saat itu langsung mandi dan ngahujen sedikit. Setelah selesai mandi, Pre termenung duduk di atas toilet. Entah dia memikirkan pajak motor Vario yang mati 2 tahun ditambah cicilan aku lakuin dan kasbon di warung Mang Kumis. Aduh, itu saya banget. Saat Pre termenung sambil melihat cermin, tiba-tiba sosok hantu tersebut ngajebeu kepada dirinya. Lantas ia ketakutan dan rewas pokoknya. Ternyata itu merupakan sosok hantu yang merasuki dirinya yang masuk ke dalam rumahnya pada video sebelumnya. Pagi hari pun saat Pre akan berangkat kerja dengan mobilnya, ia menemukan handphone milik Le yang terjatuh di dalam mobilnya. Pre pun kebingungan dan bertanya-tanya. Setelah selesai di dalam kantornya, lalu Pre mengecek tempat kerja Le dan Pre tidak menemukan Le di situ. Pre kemudian mengecek kembali mobilnya dan ia melihat kondisi jok belakang sudah dipenuhi darah kotor dari dari Le. Di sini kita lihat Pre mulai ketakutan dan melamun saat bekerja atas kejadian aneh yang menimpanya. Saat itu pun, pihak perusahaan tempat Le bekerja sudah mencoba menghubungi karyawannya yaitu Le. Namun Le sampai saat itu tidak ada kabar. Sampai-sampai pihak perusahaan meminta bantuan dari pihak kepolisian. Melihat itu, Pre lantas menyembunyikan handphone milik Le. Scene berganti kepada Pre yang sedang makan siang di sebuah minimarket. Ia bertemu dengan seorang pria. Sebut saja pria itu Tana.
Pria ini merupakan teman lama Pre saat waktu masa SMA dulu. Pre sejak dulu memang incaran banyak pria karena Pre baik dan tidak sombong. Setelah makan siang, Pre lanjut kembali ke kantor untuk bekerja, namun ia dipanggil oleh bos Prawit. Di sana kita lihat sudah ada polisi. Polisi ini bernama Inspektur Ea. Inspektur ini menanyakan kemana saja ia selama malam bersama Le. Soalnya Le dicari akibat dia membawa uang perusahaan yang belum ia depositkan ke perusahaan. Pre terus diberikan banyak pertanyaan, tapi Pre tidak tahu kemana perginya Le. Dengan banyak kejaran pertanyaan dari Inspektur Ea, akhirnya bos Prawit berdalih bahwa Pre tidak mengetahui apa-apa dengan hilangnya Le. Inspektur merasakan ada kejanggalan pada mereka berdua. Ia pun pergi sambil menunggu informasi lanjut dari bos Prawit. Di sini bos Prawit mengambil kesempatan untuk bisa mendekati Pre. Bahwasanya ia sudah membantu Pre dari Inspektur Ea. Pada malam hari pun, polisi menemukan mayat seorang pria terdampar di pinggir danau. Setelah itu, Inspektur Ea mencoba melihat kondisi atau wajah mayat tersebut. Setelah dilihat digosok dan diterawang, ternyata itu adalah mayat dari Le. Kata Engge, apa? Jangan pakai pelet, langsung aja bimbingan orang tua, anjing. Malam itu pula, Pre diajak makan malam di sebuah restoran oleh Prawit. Dan yang dibagongkan, Prawit Omes itu mengajak Pre berkenjot. Karena merasa Prawit ini telah membantu Pre. Bagongnya, tiba-tiba Pre pingsan karena minumannya diberi obat tidur oleh Prawit. Akhirnya Prawit Edan ini memanfaatkan situasi yang ada. Namun kenyataannya, sosok yang digenjot Prawit adalah hantu yang merasuki Pre seketika menjadi juri yang sangat menyeramkan. Serem pokoknya mah. Malam itu pun Pre pulang ke rumahnya dan mendengar lolongan sang paman yang sedang berolahraga bersama wanita lain. Kanjut Pre mengambil seember air dan menyiramkan ke pamannya tersebut. Kasian buat anjing si Pre. Lalu Pre pergi ke tempat teman SMA-nya bernama Tana yang waktu itu berjumpa di minimarket. Di sana mereka ngobrol ngalor ngidul sampai malam. Waktu saatnya akan pulang, Pre ditawari Tana untuk bermalam di tempatnya karena ia merupakan pemilik restoran tersebut. Dikarenakan hari-hari itu Pre mengalami hari yang sangat buruk, akhirnya ia mau bermalam di sana. Nah, di sini kalian harus kencangkan tali kokolor. Malam itu pun Pre dan Tana bercocok tanam di kamar itu. Sampai Kongkorong kayak memanggil. Yang dianehkan, jurik yang suka merasuki Pre saat akan melakukan indahoy tidak muncul pada malam itu. Mungkin si yang jurik melihat Tana ini pria yang baik, makanya gak dilebok. Di pagi hari pun, scene berganti di sebuah penjara, di mana di dalam penjara tersebut telah ditemukan mayat gantung diri dalam jeruji besi itu. Ternyata mayat itu adalah bos dari Pre, yaitu Prawit, yang semalam lari ketakutan karena melihat hantu, dan sempat diamankan oleh sang petugas. Namun pagi itu sudah ditemukan tewas gantung diri. Inspektur Ea pun semakin janggal dengan kejadian tersebut. Pada saat akan pergi, Inspektur Ea itu terheran kepada sang napi yang tersenyum-senyum saat melihat napi sebelahnya gantung diri. Ternyata napi tersebut ialah Abah Asep yang merupakan pemilik ramuan cinta. Di sini Abah Asep dipenjara karena ia dilaporkan oleh seseorang karena telah membuat ramuan palsu atau ilegal. Dan karena hal tersebut dia dipenjara setelah dirinya pingsan pada saat dipukul di pelabuhan dulu. Semakin penasaran, Inspektur Ea bertanya kepada Abah Asep apa yang kamu ketahui tentang ramuan itu. Sambil nguyup Amer, Abah Asep menceritakan asal muasal ramuan tersebut. Ramuan itu berasal dari wanita yang dikhianati oleh seorang pria hingga ia hamil dan wanita tersebut dimanfaatkan sebagai ramuan yang akan dibuat dengan santet kuno milik Abah Asep. Hingga jadilah sebuah ramuan cinta yang dapat memikat para korbannya. Abah Asep juga menjelaskan jika ramuan itu digunakan dengan benar, maka akan meningkatkan nafsu makan, nafsu birahi, dan akan menjadi budaknya. Apabila ramuan tersebut digunakan dengan tidak benar dan tidak izin kepada pemiliknya, maka akan ada konsekuensi yang ia hadapi dan ia tidak akan bisa menghadapi jiwa yang jahat tersebut. Setelah mendengar cerita dari Abah Asep, Inspektur Ea memperlihatkan ramuan milik Abah Asep yang sudah habis terpakai, dan ramuan tersebut telah digunakan di Bangkok pada saat Abah Asep menginjakkan kakinya.
Di sini kita melihat Pre sedang berada di kantornya, yang mana ia bukan untuk bekerja, melainkan Pre mengundurkan diri dalam pekerjaannya setelah mendengar kabar atas kematian bosnya yaitu perawit. Ada ayam satik. Pada saat Pre menelpon Tana, Pre melihat mobil polisi milik Inspektur Ea. Sontak Pre pergi dari kantor itu melalui pintu belakang. Namun dia berhasil ditemukan oleh Inspektur Ea. Pre pun dibawa ke kantor Inspektur Ea untuk diinterogasi. Inspektur Ea di sana menjelaskan bahwasannya ia telah melihat rekaman di mana saat-saat Pre bersama Le makan di sebuah restoran dan Pre meminum minuman ramuan yang dituangkan oleh Le saat itu. Pada saat ditanya mengenai ramuan tersebut, Pre tidak mengetahui itu semua. Inspektur Ea pun menjelaskan kepada Pre bahwa ramuan tersebut telah menyihir sejumlah wanita dan apabila wanita tersebut berenak-enak dengan seorang pria, maka pria tersebut akan mati atau gila ayam. Dan inspektur tidak ingin sampai ada korban berikutnya lagi. Inspektur ia pun memberitahu bahwa Pre saat ini sedang dalam pengaruh guna-guna dari ramuan cinta yang ia leut. Mendengar hal itu, ia ingin mantra dalam tubuhnya menghilang. Dan inspektur ia tahu siapa yang bisa mencabut mantra itu. Dan orang itu adalah Abah Asep. Saat itu pun Inspektur ia ingin bekerja sama dengannya, namun sosok hantu ramuan tersebut muncul ke hadapan Inspektur Ea. Sontak ia kaget dan terjengkang. Inspektur Ea pun meminta penjelasan Pre siapa saja yang telah bermantap-mantap dengannya dan menjelaskan bahwasannya pria yang telah ditidurinya akan mengalami hal bahaya. Pre pun khawatir terhadap kekasih barunya. Ia pun langsung pergi ke tempat Tana untuk memastikan ia dalam keadaan baik-baik saja. Namun yang dipikas sebelen, si Tana ternyata sedang bercocok tanam dengan wanita lain. Sontak Pre hanya bisa diam dan bengong dalam hati berkata, "Bagong sia." Melihat Pre datang, si Tana ini seperti tidak mempunyai perasaan, malah mengajak Pre untuk berembrak-embrem dengannya. Dengan rasa kesal dan kecewa dengan Tana, Pre mengiyakan ajakannya. Di sini akhirnya mereka akan melakukan enak mantap gurih secara bersamaan. Namun beberapa menit kemudian, saat wanita teman Tana akan melamot Pre, sosok Pre berubah menjadi jurik yang sangat menyeramkan. Melihat hal tersebut, wanita itu tidak bisa berkata apa-apa dan langsung pergi meninggalkan Tana. Tinggal Tana di sana yang jadi incaran hantu tersebut hingga ia modar. Goblok bin tolol si Tana wanita cantik diduakeun. Keesokan pagi pun, Pre pergi menggunakan mobil Tana dan ia sempat pulang untuk mengambil baju dari lemarinya dan membuat sebuah surat kepada Inspektur Ea bahwasanya Inspektur Ea sudah tidak perlu menyelidiki kasusnya dan tidak usah lagi mencarinya dan Pre berharap ia tidak akan bertemu lagi dengan Inspektur Ea. Di sini kita lihat bahwa Pre sudah menerima kehadiran hantu ramuan tersebut yang akan selalu bersama dirinya. Pre pun pergi jauh dari kota Sawadikap tersebut. Film pun The Hand